tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Sudah di Ceko 4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan juga semua listeners. Saya ingin ini hari yang istimewa untuk Anda ya, mengawali di pekan ini. Hari yang ke-15 nih di bulan Januari 2024 ya. Dan sayang sekali Sasta kali ini kita ketemu di perbincangan yang cukup menarik ya sahabat Sonora. Apalagi ini menjelang Hari Gizi Nasional. Kapan itu nanti akan kita bahas ya. Dan kali ini kita akan berbincang seputar kegiatan Pekan Gizi. Pilih sekarang, sehat seterusnya. Ini ada bau-bau kampanye nggak ya? Pilih sekarang. Kayaknya nggak ada yang bulan ya. Dan kali ini kita mau berbincang tentunya bersama Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bekerjasama dengan Stikes Panti Rapih ini ya. Dan sudah hadir di studio. Ini ada Ketua Panitia dari kegiatan Pekan Gizi ini, ada Dr. F.Ek Wikan Indrarto SPA. Selamat siang dokter, apa kabarnya? Selamat siang Pak Sta, kabar baik. Sehat selalu ya. Semoga sahabat Sonora dan Smart Listener semuanya juga sehat. Oke. Dan ada Kepala Kantor Humas UAJ, ada Mbak Ike Devi Sulistianing Tias MSc. Selamat siang Mbak Ike. Selamat siang Mas Asta. Sehat-sehat. Sehat selalu, terima kasih. Oke, ini saya manggilnya Mbak ya. Boleh Mbak, boleh Kak, asal jangan ses. Baik, untuk Anda sahabat Sonora juga semua listeners yang mau bergabung boleh sekali ya untuk SMS-nya atau WhatsApp-nya, atau juga Anda bisa voice note di 0817 5483 200 ya. Sekali lagi di 0817 5483 200, atau telepon langsung juga boleh di 557762. Nanti ada gift yang sudah diisikan oleh teman-teman dari UAJ ini ya. Untuk Anda yang beruntung di kesempatan siang kali ini ada merchandise yang sudah disiapkan ya. Baik, kita langsung di perbincangan siang kali ini berkaitan dengan Pekan Gizi. Tapi sebelum kegiatannya, saya ke Dr. Wikan dulu ya. Iya. Ya boleh. Dr. Wikan mungkin bisa disampaikan ini sampai ada peringatannya loh ya, Hari Gizi Nasional. Nah ini sebenarnya seberapa penting sih kalau kita ngomongin seputar Pekan Gizi ini, monggo dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Asta. Sahabat Sonora dan Smart Listener, memang kita ketahui setiap tanggal 25 Januari itu diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Ya, di seluruh Indonesia ini merayakannya, dan saat ini Universitas Atmajaya Yogyakarta atau UAJ bekerjasama dengan Stikes atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih juga menghimbau kita semua untuk memperingati Hari Gizi Nasional ya. Mengapa ditetapkan tanggal 25 Januari? Karena kita semua tahu bahwa masyarakat kita, warga Indonesia itu sedang memiliki beban ganda sebetulnya, beban ganda gizi ya. Yang satu kekurangan gizi, yang satu kelebihan gizi. Ya, padahal itu dua hal yang bertolak belakang ya. Yang kelebihan itu karena makannya atau konsumsinya berlebihan, yang kekurangan gizi justru sebaliknya. Dan disebut beban ganda karena yang mengalami itu bisa saja tidak hanya di sebuah wilayah yang sama, tapi bisa juga dalam keluarga yang sama. Kakaknya kelebihan gizi, adiknya kurang gizi. Bapaknya kegemukan, ibunya malah kurang gizi. Pada keluarga yang sama pun bisa terjadi permasalahan gizi yang bertolak belakang. Maka disebut dengan beban ganda gizi ya. Itulah mengapa pemerintah menetapkan tanggal 25 Januari supaya kita semua menyadari yang kelebihan harus dikurangi, yang kurang juga harus ditambah supaya gizinya menjadi baik ya. Permasalahan itu sudah lama terjadi, dan kita bahkan ini merayakan
hari gizi yang ke-63 ya, sudah setiap tahun itu diingatkan kita itu terus, ya. Mulutnya itu dijaga tuh ya, yang masuk itu harus yang benar, jangan yang sembarangan, jangan sampai terjadi kelebihan gizi seperti kegemukan dan penyakit-penyakit terkait dengan kegemukan seperti diabetes, stroke, jantung dan lain sebagainya, maupun yang sebaliknya, yang kurang gizi yang menimbulkan penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit gangguan pertumbuhan, penyakit gangguan kemampuan untuk beradaptasi dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa kita diingatkan bahwa tanggal 25 Januari setiap tahun itu kita harus sadar, di keluarga kita coba dicek apakah ada beban ganda gizi. Jangan sampai bapaknya kegemukan, ibunya terlalu kurus, kakaknya terlalu kurus, adiknya terlalu gemuk dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Okay. Kalau kita ngomongin seputar gizi, padahal ini godaan kuliner itu luar biasa sekali loh. Ini di tepi jalan tiap meter ada makanan dan sebagainya, nggak gitu. Nah, ini tantangan berarti ya. Tapi kalau kita ngomongin gizi, apakah makanan bergizi itu harus mahal, Dok? Ya, itulah yang akan kita angkat ya, bahwa ternyata untuk makanan yang bergizi itu tidak harus mahal, yang penting pas, dan tidak harus impor ya, bahan lokal sangat banyak tersedia. Pekan gizi yang akan diselenggarakan kerjasama UAJ dan Stikes Pantirap itu salah satunya adalah mengingatkan kita semua bahwa tentang gizi itu jangan hanya sekedar diketahui, dipahami, tapi dipraktekkan. Dipraktekkan. Mari kita mencoba mengolah menu, masak sendiri, tidak harus jajan di pinggir jalan. Nah, memang kalau jajan di pinggir jalan, kalau di tengah jalan ketabrak gitu ya. Ya, sehingga kita mengolah menu lokal ya, yang tersedia dan harganya terjangkau tapi bergizi. Tidak harus mahal dan tidak harus impor itu. Betul, ya. Oke. Sebenarnya bahan lokal itu banyak sekali. Oke. Baik, saya ke Mbak Ike nih. Tadi sudah sedikit disinggung nih kerja sama UAJ ya, berkaitan dengan kegiatan Pekan Gizi ini. Kegiatannya seperti apa? Ini berarti menyasar ke remaja-remaja gitu, Mbak? Iya, betul. Jadi kalau untuk tujuan dari kegiatan ini memang sasarannya lebih ke remaja dan dewasa gitu ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wikan juga, problem ini banyak terjadi terutama obesitas dan diabetes itu pada remaja ya. Karena boba gitu-gitu ya, makanan-makanan di pinggir jalan itu, teh, jumbo dan sebagainya itu bertebaran ya. Jadi kebanyakan itu yang menjadi konsumsi remaja saat ini. Nah, karena hal tersebut maka UAJ berpikir bahwa kita juga perlu nih melakukan kampanye terkait dengan bagaimana kita bisa hidup sehat gitu. Nah, maka untuk ke depan kita akan mengadakan kegiatan Pekan Gizi ya, sepekan gizi. Kita punya kegiatan yang dirangkai melewati dekat dengan Mike. Oh ya, yang berdekatan dengan tanggal saat hari pelaksanaan dari kegiatan atau peringatan Hari Gizi Nasional kan tanggal 25 ya. Tapi rangkaian kita sejak tanggal hari ini gitu ya sampai nanti tanggal 27 Januari puncaknya gitu. Nah, di dalam kegiatan tersebut memang ini menjadi, tadi sudah disampaikan Dr. Wikan, kerjasama dari UAJ dan Stikes. Tetapi di UAJ sendiri itu lebih banyak yang berperan adalah dari Prodi Teknologi Pangan dari Fakultas Teknobiologi bersama dengan ini calon ya, kita bisa katakan calon Fakultas Kedokteran. Semoga mohon doanya gitu. Dirangkai kegiatan tersebut sehingga itu nanti bisa menjadi satu rangkaian kegiatan dari mulai hari ini talk show, kemudian ada lomba-lomba gitu ya, lomba TikTok, lomba kampanye, sampai nanti ada seminar dan bazar di tanggal puncaknya di tanggal 27 Januari. Gitu kira-kira. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya Mbak Ika ya, berkaitan dengan gimana sih saran untuk ikut lomba TikTok, kampanye dan sebagainya. Tapi ini kampanye berkaitan dengan gizi ya. Betul, tetap terkait dengan masalah gizi. Karena ini bulan-bulan kampanye juga dokter ya. Iya. Ini juga kampanye pemilihan menu ya, bukan pemilihan yang lain. Oke dok, jadi temanya kan pilih sekarang sehat seterusnya. Berarti gimana ini? Pilih sekarang itu ada efeknya ke besok kayak gitu atau seperti apa sih dok? Maksudnya? Ya, memang kita diingatkan dalam kampanye ini milihnya itu sekarang ya, bukan tanggal 14 Februari ya, tapi milihnya sekarang ya. Tapi yang dipilih apa? Yang dipilih menu yang sehat, menu yang baik, menu yang lengkap supaya kita mendapatkan derajat kesehatannya
kemudian. Ya, kalau kita sekarang salah pilih, nah kalau salah pilih tanggal 14 Februari kan dampaknya nasional. Kalau salah pilih sekarang dampaknya lokal ke kita sendiri. Jadi kita harus milih betul menu yang pas untuk kita. Kalau yang kurang ya harus ditambah. Tapi kalau yang kelebihan, itu harus diingat, jangan milih menu yang justru menambah kelebihan gizi tadi. Oke. Dok, kalau dulu, jadi ketahuan nanti umurnya berapa nih? Dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Itu masih berlaku kan? Ya, secara umum masih berlaku 4 sehat 5 sempurna, supaya kita ingat betul mana yang membuat sehat dan mana yang menyempurnakan. Tetapi karena dulu kampanye itu ditelan mentah-mentah sehingga malah jadi banyak yang kelebihan. Makanya itu cuma satu dari yang bagian yang 4 itu cuma satu yang dimakan tapi terlalu banyak. Sehingga tidak jadi sehat. Maka sekarang ganti lagi menjadi menu seimbang. Seimbang ya. Jadi jangan ada yang kelebihan tapi juga ada yang jangan kekurangan. Sekarang lebih disederhanakan lagi isunya atau kampanyenya adalah isi piringku. Nah, yang di dalam piring ini, di dalam piring kita masing-masing itu isinya harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita butuh karbohidratnya lebih banyak, ya harus lebih banyak materialnya yang karbo. Kalau kita butuh proteinnya lebih banyak, proteinnya juga harus lebih banyak. Diambil dari daging, dari telur, dari ikan misalnya, atau kalau karbonya yang harus lebih banyak, bisa dari beras, bisa juga karbo dari bahan yang lain. Tetapi kita selalu harus memperhatikan komponen yang kita makan di dalam isi piringku ini. Seimbang. Tidak ada yang kelebihan tapi juga tidak ada yang kekurangan. Tetapi dari awal hakikatnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Itu kan mudah diingat ya. Tapi zaman dulu waktu umur kita kan belum diketahui ya. Jangan ngomongin umur dong, ketahuan banget ya kita. 4 sehat 5 sempurna itu. Padahal sekarang udah ganti isi piringku. Oke. Itu kalau misalnya gampangnya itu seperti apa sih satu piring itu berarti nanti nasinya sekepal atau 2 kepal. Ya, jadi nanti harus diingat bahwa di dalam piring itu harus ada komponennya lengkap seperti tadi, ada yang 4 yang membuat sehat itu harus ada semua dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau dulu hanya disebut 4 sehat itu semuanya 4-nya ini kadang-kadang dipilih yang paling disukai oleh anak atau oleh remaja itu yang mana itu dibanyakin, dipol-polkan. Nah, biasanya yang murah, yang mengenyangkan. Nah, padahal kan kebutuhan kita belum tentu itu. Manusia tubuhnya personal ya, sehingga kebutuhannya juga personal, tidak bisa di-generalisir. Tujuannya seperti itu. Nah, maka pada Pekan Gizi Nasional ini WAJI dan Stikes Pantiraba itu bekerja sama untuk mengingatkan para remaja, supaya mereka memilih menunya sekarang untuk mendapatkan kesehatan di kemudian hari. Kita sasar memang remaja yang yang mungkin masih mencari jati diri, mencari pilihan yang tepat, mencari yang pas bagi dirinya sendiri. Ya, kita sarankan apa yang Anda pilih sekarang itu mempengaruhi kesehatan Anda di kemudian hari. Jangan sampai nanti Anda mengalami penyakit-penyakit yang karena kelebihan berat badan, karena gula darah yang meningkat, kolesterolnya yang tinggi, penyakit jantung atau serangan jantung, stroke pada usia muda, kanker lebih awal dan sebagainya, karena pilihan kita yang keliru pada saat remaja. Begitu juga jangan sampai remaja itu menghindari hal menu yang sebetulnya penting sehingga malah dihindari, makanya nanti akan terjadi penyakit kekurangan gizi pada remaja seperti anemia atau kurang darah. Nanti kalau itu remaja putri ya tentunya akan terjadi kehamilan pada ibu yang kekurangan darah, pasti akan melahirkan anak juga yang mengalami anemia. Generasi berikutnya nanti akan menjadi lebih buruk lagi. Jadi itulah mengapa kita anjurkan pilih sekarang yang benar menunya, supaya Anda sehat di kemudian hari. Tidak hanya Anda sendiri, para remaja yang nanti sebentar lagi menginjak dewasa, tapi juga generasi penerus. Kalau kebetulan itu remaja putri kan tidak lama lagi akan mengalami kehamilan, harus disiapkan dari sekarang. Karena apa? Masalah gizi itu berkelanjutan dari remaja, dewasa, dan nanti generasi selanjutnya. Oke, Dok, apakah pola makan itu juga berpengaruh, Dok, berkaitan dengan status gizi nanti? Betul ya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu tidak hanya meliputi bagaimana kita bergerak, beraktivitas, apa yang kita makan, tapi juga
polanya atau jadwalnya. Iya, jadwal makan juga harus diikuti. Disiplin waktu itu memang sudah harus dikenalkan sejak anak atau sejak dini ya. Mohon maaf saya dokter spesialis anak, jadi saya ngajari anak pasien saya anak-anak itu harus mulai disiplin waktu. Walaupun belum punya jam tangan, belum dibelikan orang tuanya, tapi juga harus tahu jam sekian harus bangun, jam sekian harus mandi, jam sekian harus main, jam sekian makan, tidur dan sebagainya. Maka kita anjurkan, kita ingatkan, makan itu sebaiknya 3 kali sehari. Ada yang disebut makan pagi, makan siang, dan makan malam ya. Bagaimana sekarang ada yang modelnya cuma 2 kali sehari, pagi dan siang digabung, malam nanti mundur sedikit dan sebagainya. Itu dampaknya sebetulnya kurang baik ya, karena pasti akan terjadi resiko beban, karena kalau nggak kelebihan gizi nanti pasti kurang gizi. Maka dianjurkan sejak awal sarapan itu penting ya, dan makan siang itu penting ya. Kita tidak menyinggung makan siang gratis ya, ini karena bukan pada saat periode kampanye ya. Mengarah ini. Iya, makan siang itu berbayar sekarang, tapi nggak tahu nanti ya. Tapi prinsipnya kita diingatkan bahwa jadwal makan itu harus ditepati pagi, siang, dan malam ya. Sesibuk apapun, tapi memang itu harus dibagi porsinya ya. Sarapan itu pada umumnya paling sedikit ya, karena ya mungkin bangun sudah mepet, harus berangkat sekolah atau harus bekerja ya, tapi tetap harus ada isinya. Jangan berangkat dari rumah itu kosong ya. Makan siang mungkin juga bisa lebih banyak, makan malam tergantung dari usia. Sebagai dokter spesialis anak, saya menganjurkan kalau anak makan malam harus paling banyak. Itu ya. Paling banyak karena anak membutuhkan pertumbuhan yang pesat supaya dia mencapai deep sleep atau tidur pulasnya itu paling banyak dan paling lama, sehingga hormon pertumbuhannya keluar lebih banyak dan nanti pertumbuhannya akan sesuai dengan grafik. Jadi baik, tidak terganggu pertumbuhannya. Itu untuk anak ya. Kalau untuk usia kita yang tidak diketahui ini ya, kalau sudah terlalu lanjut ya makan malam jangan banyak-banyak. Ya ingat ada yang belum makan sehingga jangan dihabiskan. Makan siang malah lebih banyak. Tapi secara fisik sebenarnya kelihatan nggak sih dok, ini kurang gizi ya, dari secara fisik kelihatan nggak kurus, harus kurus gitu kan? Baik ya, memang paling ideal itu diukur. Ya, berat badannya dibandingkan umurnya, kadang dibandingkan dengan tinggi badannya. Jadi itu paling baiknya. Tapi kalau memang tidak ada timbangan di situ, ya di sini adanya tablet di situ ya. Misalnya tidak ada timbangan ya, bisa kita lihat saja apakah yang bersangkutan kalau berjalan bersama dengan teman-temannya sebayanya kelihatan bagaimana. Dia lebih kurus dibandingkan yang lain, atau dia lebih gemuk daripada yang lain. Nah, kita sudah mulai curiga. Silakan individu yang memiliki perbedaan dibandingkan temannya itu supaya diukur lebih detail ya. Berarti berapa, tingginya berapa, nanti terus disimpulkan. Oh Mas, Mbak, atau ini kelebihan atau ini kurang. Nanti akan disesuaikan kebutuhan gizi. Oke, gampangnya gitu ya. Ya. Baik. Saya kembali ke Mbak Ike. Nah, ini kan berkaitan dengan remaja lagi. Tadi sudah banyak dipancing-pancing sama dokter nih. Berarti nanti berkaitan dengan apa yang disampaikan ada lomba TikTok dan sebagainya tadi, juga hal-hal semacam itu. Seperti apa sih mungkin gambaran satu persatu Mbak, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mas Asta. Iya, karena memang sasarannya adalah remaja, maka kemudian kegiatan yang dibuat pun berkaitan dengan apa yang disukai remaja saat ini. Jadi TikTok itu kan sudah jadi fenomena ya di kalangan remaja, sehingga itu memang kami pilih menjadi salah satu jenis lomba. Cuma TikToknya nggak sembarang TikTok nih, nggak cuma yang joget-joget, nari-nari gitu kan dokter Wikan ya gitu. Tapi lebih kepada bagaimana TikTok itu bisa mengedukasi mereka yang melihat gitu ya. Di dalamnya ada resep yang bisa disiarkan melalui TikTok tersebut. Nah, resepnya bisa kekinian gitu ya, tidak harus sesuatu yang memang selama ini sudah ada, tapi bisa dikombinasikan gitu ya, dikreasikan melalui TikTok tersebut gitu. Nah, itu memang yang sasarannya ke generasi muda. Kemudian agak serius dikit nih, nanti akan ada yang namanya lomba kampanye. Nah, di kampanye ini mereka membuat narasi sekaligus membuat videonya gitu ya, kira-kira seperti apa sih kondisi saat ini gitu. Nah, nanti itu dikirimkan juga kepada panitia gitu. Lalu rangkaian yang berikutnya adalah nih yang lebih serius, paling serius nih ya, di seminarnya
Plus nanti ada bazar. Nah di bazar ini memang lebih mengarah kepada produk-produk healthy food ya tadi yang sudah disampaikan. Sebetulnya makanan-makanan sehat kan tidak harus mahal, tapi bisa juga dikreasikan dari bahan-bahan yang memang sebenarnya sudah ada di sekeliling kita selama ini gitu ya, yang tidak harus selalu digoreng tapi mungkin dikukus misalnya seperti itu. Nah itu nanti rangkaiannya kira-kira seperti itu, Mas Asta. Oke. Ya. Ini untuk umum kah atau untuk siapa nih? Kalau untuk lomba sasarannya SMA. Gitu ya, dan dan yang sejajar dengan SMA juga begitupun yang lomba kampanye. Tapi kalau untuk seminar itu lebih ke yang umum gitu, bisa diikuti oleh siapa aja. Oke, ini jadi lombanya tetap walaupun di TikTok ada edukasi-edukasi di dalamnya ya. Iya betul. Karena tadi kan arahannya adalah supaya kita bisa memiliki menu dan gizi yang seimbang gitu ya. Nah maka di TikTok tersebut nanti harapannya akan muncul nih gitu ya, mengedukasi bagaimana sebetulnya makanan-makanan yang dianggap tadi seimbang atau yang sehat untuk generasi muda. Jadi tetap enggak ketinggalan zaman, tapi makanannya sehat gitu. Lebih seperti itu sih. Karena kan anak zaman sekarang punya up to date ya, nama-namanya juga susah disebutin makanannya, yang saja churros gitu ya. Terus apalagi sih makanan-makanan yang menurut generasi muda itu akan relate dengan apa yang mereka tonton. Kadang-kadang ke Korea-Koreaan. Sekarang kan makanan hampir semua pedas gitu. Ya, dokter suka pedas gak, Dok? Ya, level 3 saja. Level 3 ya. Saya gak berani level 3. Seperti itu kurang lebih. Jadi begitu, nanti bisa dikemas sedemikian rupa, tapi tetap ada unsur-unsur yang terkait dengan masalah keseimbangan gizi. Berkaitan dengan keseimbangan gizi itu ya. Oke, untuk anak SMA, untuk semua kategori lomba tadi ya. Untuk anak SMA. Karena memang tadi sasarannya kan remaja. Gitu ya, dan dewasa gitu. Jadi harapannya memang mereka yang akan menjadi agen gitu ya untuk bisa menyampaikan ke generasinya, dan mereka sendiri juga yang nantinya akan berubah. Oke. Ini kelompok atau sendiri sih modelnya? Kalau untuk kampanye bisa kelompok ya, gitu ya. Kalau TikTok ini personal karena nanti masuk ke akunnya mereka gitu ya. Atau misalnya pun personal tapi dibikinnya kelompok karena harus memasak gitu ya, menunjukkan cara memasak itu pun boleh gitu. Jadi ada kriteria atau ketentuannya nih. Kalau untuk yang ketentuan lomba TikTok, ini jelas pakai aplikasi TikTok ya yang pertama. Kemudian temanya dari video edukasi tersebut sudah ditetapkan. Tadi kan temanya adalah pilih sekarang sehat seterusnya gitu, dan cipta resep sehat kekinian makanan sehat gitu. Kemudian juga ada karya video berdurasi 30 detik ya, maksimal 60 detik. Jadi ada minimal dan maksimalnya. Dan kemudian resep tersebut dikirimkan ke email dulu, melalui email ke fk@uajy.ac.id. Ya, subjeknya adalah Lomba Cipta Resep Sehat Kekinian, maksimal tanggal 23 Januari 2024. Nah, kemudian peserta juga diminta untuk mengunggah konten tersebut melalui akun TikTok pribadi dan menuliskan nama, asal SMA, kemudian ada hashtagnya yaitu Pekan Gizi UAJY, dan hashtag Cipta Resep Sehat Kekinian, serta hashtag TikTok UAJY, dan menyebut atau mention akun TikTok @UAJY official. Juga TikTok miliknya Stikers Panti Rapih. Dan konten tersebut sudah diunggah oleh peserta di akun TikTok dan dibagikan melalui media sosial Instagram dengan tagar hashtag Pekan Gizi UAJY, hashtag Cipta Resep Sehat Kekinian, hashtag TikTok UAJY, dan menyebut atau mention Instagram @uajy_official dan @stikers Panti Rapih gitu. Jadi memang karena tadi akunnya adalah pribadi gitu ya. Memang kalau untuk TikTok lebih ke pribadi, tapi kalau dikerjakannya kelompok pun nggak masalah. Nggak masalah. Gitu, Oke, ya baik. Saya kembali ke Dokter Wika tadi ya, biar membekali mereka yang mau ikut lomba ini, entah itu yang mau TikTok dan kampanye. Nah ini Dok, untuk remaja sebenarnya makanan yang sehat itu yang apa, yang memang harus mengandung pedas atau yang dikukus saja atau yang boleh deh gorengan kayak gitu, karena kalau ngopi nggak ada gorengan nggak mantap. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, memang untuk remaja itu adalah kelompok umur paling sehat. Ya, paling sehat dibandingkan kelompok umur yang lain. Ya, apalagi bayi, muda sakit, balita masih sok sering sakit, dewasa apalagi sok sakit-sakitan, apalagi kalau sudah lansia itu malah langganannya tidak hanya cek saldo tapi cek tensi lah.
Oke. Nah, remaja itu kelompok usia paling sehat. Oke. Maka itu kita sasar. Supaya yang anugerah kesehatan yang remaja miliki itu dimanfaatkan betul dengan cara memilih menu yang sehat supaya ke depan Anda tetap terjaga kesehatannya. Ya, itu yang kita sasar. Maka apakah pedas boleh, gorengan semuanya boleh asal pada remaja tersebut tidak dalam kondisi sakit, terutama alergi. Ya, kalau ada alergi memang harus ada yang dihindari. Tetapi sejauh ini remaja itu paling sehat sehingga hampir tidak ada yang dipantang. Oleh sebab itu setiap remaja harus selalu bisa memilih dengan benar. Kalau Anda sudah mulai kecenderungannya berlebih atau kegemukan atau ada hal yang harus diwaspadai, maka pantangannya adalah makan berlebih, makan cukup secukupnya. Tetapi karena remaja itu baru gencar-gencarnya mencari mencari sensasi kuliner di mana-mana yang itu belum pernah. Ini namanya kok menarik, itu kok kemasannya begini, presentasinya kok begitu misalnya begitu. Maka kita lombakan. Anda tidak hanya berburu kuliner di tempat yang ini Anda tuju, tetapi Anda harus menunjukkan Anda mampu untuk menciptakan kreasi resep dan menu, dan kalau toh itu nanti bagus menang misalnya dalam lomba kita, jangan-jangan itu juga merupakan awal dari masa depan Anda dalam bisnis kuliner. Semoga teman-teman smart listener-nya yang menggeluti bisnis kuliner itu bisa dimulai dengan menciptakan resep bagi diri remaja itu sendiri. Tapi kalau itu nanti menang dan digemari banyak orang, tidak menolak kemungkinan untuk dikembangkan. Begitu tujuan kita sebetulnya. Menarik ini ya, Baike dan juga Dr. Wikan ini ya. Jadi arahnya ini juga ke unsur bisnisnya nanti, harapannya seperti itu ya, dan efeknya ya. Jadi selain ini ikut lomba, kemudian mengedukasi masyarakat tentang gizi seimbang. Nah, siapa tahu ini menjadi bagian untuk membuka bisnis. Bagi dirinya sendiri. Di bagian ujung kan ada bazar tuh. Nah, di bazar itu kan juga ada contoh-contoh bisnis kuliner yang sehat gitu, yang sudah selama ini mungkin barangkali sudah banyak peminatnya. Nah, itu juga bisa menjadi contoh bagi generasi muda bahwa sebetulnya makanan sehat juga bisa dibisniskan juga gitu. Iya ya. Sekarang banyak banget ya di platform-platform bisnis itu makanan-makanan yang cukup bergizi gitu ya. Betul. Jangan hanya menjadi pembeli, itu harus jadi penjual kan gitu. Iya benar. Jadi ini nih sedikit tersindir nih. Cuma jadi pembeli nih. Iya. Cukup menjadi pembeli sekarang, selanjutnya adalah penjual. Oke, bagus ini. Oke. Dan memang remaja ini sasarannya karena ini tadi sampaikan Dr. Wikan, remaja itu saatnya ini baru power-powernya baru tinggi-tingginya, juga sekaligus mempersiapkan nanti kalau sekarang di usia remaja itu sehat, nanti di kedepannya juga tentu sehat ya. Gampangnya itu ya. Oke, baik dokter, kita break dulu. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang cukup menarik ini berkaitan dengan ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan di UAJY, yaitu kegiatan Pekan Gizi dan Pilih Sekarang Sehat seterusnya. Ini kerjasama UAJY dengan Stikes Panti Rapih. Tadi ada lomba TikTok, kemudian ada bazar juga, ada kampanye, ada seminar juga. Nah, nanti akan dijelaskan lagi sama Baike juga, dan ini sudah ada yang bergabung juga, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora juga smart listeners yang sudah memilih Sonora juga Smart FM untuk menemani suasana siangnya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, ditunggu ya di 557762 atau di 081754832000. Menit berlalu dari pukul 11. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM.
Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di program perbincangan ini bersama UAJY ya, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan ini ada kerjasama UAJY dengan Stikes Panti Rapih yang mengadakan kegiatan Pekan Gizi Pilih Sekarang Sehat seterusnya ya. Narasumber kita ada Dr. Efek Wikan Indarto SPA selaku ketua panitianya, dan juga ada Kepala Kantor Humas UAJY ada Mbak Ike Devi Sulistianing Tias MSI ya. Yang mau gabung masih dibuka kesempatan untuk Anda sahabat Sonora juga small listeners di 557762 atau di 081754832000. Saya ke WhatsApp dulu ya dokter sama Mbak Ike ya. Silakan. Ini sebentar saya baca dulu. Ya. Halo, selamat siang dokter dan juga Mbak. Ini di awal tadi saya sempat mendengarkan penjelasan dari dokter cukup menarik ya berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan pola makan. Saya akui pola makan saya memang masih kacau, apalagi pas sibuk-sibuknya tugas kuliah. Wah, ini kuliah di mana ini ya? Ada Mbak Ratri ini yang ada di Jakarta. Terima kasih nih Mbak Ratri. Nah, dokter, saya mau tanya nih, bagaimana hubungan antara status gizi ini dengan aktivitas fisik dan tingkat kebugaran jasmani? Apakah ada kaitannya? Terima kasih. Selamat siang. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ratri di Jalan Kaliurang ya. Jauh dari sini ya. Baik, kebugaran memang pencapaian seseorang untuk menjadi fit ya, fit itu memang dipengaruhi oleh banyak hal. Pola makan seperti yang ditanyakan Mbak Ratri, kebiasaan aktivitasnya maupun kedisiplinan waktu, pilihan menunya dan sebagainya, itu semuanya sangat berpengaruh. Memang kebugaran itu merupakan puncak dari semua aktivitas kita. Maka untuk mendapatkan tingkat kebugaran yang terbaik, karena kalau mahasiswa itu masuk kelompok usia yang harusnya paling sehat dibandingkan kelompok usia yang lain ya, artinya Mbak Ratri waktu sebelum mahasiswa masih balita atau anak itu dulu pasti ya lebih sering sakit, harusnya sekarang jauh lebih sehat. Nah, tapi nanti kemudian dewasa juga menjadi mudah sakit. Nah, mumpung sekarang pas menjadi kelompok paling sehat sebagai mahasiswa, harus dijaga kebugarannya paling baik ya. Supaya kebugarannya paling baik ya pola hidupnya harus sehat. Nah, pola hidupnya harus sehat, paling mudah diingat itu salah satunya kedisiplinan ya. Disiplin dalam beraktivitas. Sekarang beban kuliah baru pas tinggi-tingginya, pas puncak-puncaknya ya. Itu memang kemampuan kita untuk mengatur waktu atau manajemen waktu itu penting ya. Karena kita semua itu diberi oleh Tuhan itu waktunya cuma 24 jam sehari, nggak ada yang lebih kok ya. Tetapi harus diatur sebaik mungkin, jam berapa harus bangun, jam sekian harus makan, dan jam kapan harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Makin meningkat umur kita, kalau saya dokter spesialis anak ya punya pasien tuh, makin meningkat umurnya makin terampil kok makan tuh. Waktu kecil tuh makan tuh buat 30 menit nggak habis-habis, habis itu 25 menit ya. Nah, sekarang kita pas seperti ini mungkin 5 menit makan sudah bisa habis. Maka sebaiknya tidak menjadi alasan bahwa ini tugas kuliah pas paling banyak sehingga saya lupa makan. Tidak, karena makan itu bisa kita lakukan pada periode umur kita, remaja dan mahasiswa itu 5 menit itu sudah bisa. Nah, maka sempatkanlah untuk makan pada jam makan, dan ini lanjutkan lagi penugasannya supaya Anda tetap terjaga fit. Dan yang berikut adalah masalah aktivitas fisiknya. Juga jangan lupa aktivitas fisik itu akan tetap menjaga kebugaran Anda. Aktivitas fisik yang paling mudah dilakukan itu sebetulnya jalan kaki. Ya, dianjurkan kita itu berjalan kaki dari satu gedung ke gedung yang lain, dari kampus ke kos misalnya, atau dari kampus ke kantin, ya jalan saja. Nah, itu paling idealnya memang harus 10.000 langkah dalam sehari. Kita bisa membeli jam yang cerdas yang bisa mengatur langkah kita itu. Nah, lakukan itu dengan beraktivitas fisik yang baik, dengan teratur dan pola hidup kita yang teratur, maka kebugaran akan terjaga dengan baik. Apalagi kalau pilihan menu kita ya pada saat kita pilih hari ini menunya yang sehat, pasti kesehatannya akan terjaga selamanya. Begitu Mbak Ratri, semoga kuliah Anda segera selesai dan melanjutkan bisnis nanti ya. Ya. Ini tanya juga nih,
Nah, Mbak nanya katanya, Kak, ini tadi juga sebutin tentang fakultas kedokterannya UAJ, mungkin bisa disebut dong, ini kebetulan ada saudara ini yang pengen masuk di kedokteran, apakah nanti bisa seperti apa? Apakah sudah mulai dibuka, maksudnya mungkin kayak gitu nih, apakah sudah mulai dibuka pendaftarannya atau nanti seperti apa? Terima kasih. Dari Mbak Ratri juga ya. Yeah. Oh ya, Mbak Ratri, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang Fakultas Kedokteran itu memiliki regulasi atau perizinan yang sedikit berbeda dengan fakultas lain ya. Sangat rumit dan sangat rigid serta sangat kaku peraturannya dan banyak perlengkapan yang harus dipenuhi. Saat ini Universitas Atmajaya Yogyakarta sedang menyiapkan segala sesuatunya ya, mohon doa restu dari banyak pihak. Semoga tidak lama lagi izin operasional prodi kedokteran dapat dikeluarkan sehingga nanti pada tahun ajaran depan kita sudah dapat menerima mahasiswa baru. Dan para peserta lomba TikTok dan lomba kampanye ini, wah kalau menang jangan khawatir, nanti ke Atmajaya itu gampang ya. Kalau ada kesulitan jalan ke sana tak antar, nanti tahu jalannya ya. Nah, ke Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, ditunggu aja nanti ya, informasi. Kalau mau tahu informasi seperti itu di mana sih, Mbak Ika? Bisa kontak ke Humas ya. Humas ya. Bisa ke atau cek aja di IG-nya Humas, bisa DM juga gitu ya. IG-nya bisa ke @uajj aja, bisa dilihat di sana, bisa DM di sana kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti akan kita berikan informasi lebih lanjut. Oke, mungkin Mbak Ratri bisa kok tanya-tanya berkaitan dengan fakultas-fakultas yang ada di UAJ gitu ya. Oke, nah Mas Adi yang ada di Gejayan, mohon maaf Kak, ini agak sedikit di luar topik ini. Kalau misalnya masa KKN memungkinkan nggak ya dibuat program yang saling belajar antara anak-anak UAJ dan Stikes Panti Rapih sebelum penerjunan ke lokasi KKN. Maksudnya gini, teman-teman Stikes kan menguasai bidang kesehatan. Nah, bisa tuh bantuin teman-teman UAJ menginspirasi buat program-program kesehatannya di lokasi KKN. Nah, teman-teman UAJ sesuai bidangnya itu saling sharing juga soal ilmunya sebagai bekal buat teman-teman Stikes Panti Rapih. Kan bisa jadi kolaborasi keren tuh. Gimana? Boleh nggak? Nah, Adi yang dari Gejayan, gimana nih? Bagus juga nih. Luar biasa ya ini masukannya. Baik Mas Adi, wah terima kasih banyak atas masukannya. Kita catat, nanti kita lanjutkan. Ya memang kolaborasi yang seperti dianjurkan Mas Adi itu kita awali dengan lomba ini ya. Maka pada Pekan Gizi Nasional ini kolaborasi awal antara UAJ dan Stikes Panti Rapih dimulai karena kebetulan di UAJ itu memiliki program studi teknologi pangan yang mempelajari pangan lokal ya, bagaimana supaya pangan lokal itu dapat dikembangkan, dan sebentar lagi juga punya prodi kedokteran yang akan memanfaatkan teman-teman kebersamaan atau kolaborasi dengan teknologi pangan ini untuk menciptakan atau menjaga warga bangsa itu tetap sehat. Nah, dan kerjasama juga dengan Stikes Panti Rapih, kebetulan mereka tidak hanya memiliki prodi keperawatan tapi juga prodi gizi. Sehingga itu pas banget nanti tidak hanya dalam urusan KKN seperti yang Mas Adi usulkan tadi, tapi juga dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan lomba seperti TikTok dan kampanye ini, tapi juga nanti dalam kuliah bersama, dalam praktikum bersama, dan mungkin dalam yang lebih canggih lagi dalam penelitian bersama tentang gizi, supaya hasilnya nanti dapat digunakan oleh lebih banyak warga masyarakat karena diciptakan dari berbagai sudut ya, dari sudut teknologi pangan, dari sudut medis, dari sudut gizi dan sebagainya. Semoga nanti akan sangat kolaborasinya akan terbuka luang dalam berbagai hal, tidak hanya dalam aspek KKN seperti itu Mas Adi. Terima kasih Mas Adi atas usulannya. Oke, menarik ini ya. Baik, terima kasih ini untuk Anda yang mau bergabung ya, sahabat sonora, masih ditunggu di 557762 ataupun juga di 081754832000 untuk Anda juga semua listeners yang terus mendengarkan perbincangan ini ya. Saya kembali ke Mbak Ika, tadi berkaitan ada seminar. Ini juga untuk umum kah atau untuk mahasiswa UAJ saja, atau Stikes saja, atau seperti apa ini? Iya. Kalau seminar ini sebenarnya umum ya, tapi memang lebih dikhususkan kepada guru
orang tua gitu, kemudian juga siswa itu sendiri, karena tadi kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengenalkan tentang gizi seimbang. Kan guru itu biasanya yang lebih dipercaya ya daripada orang tua gitu ya. Sementara orang tua itu kan yang selalu mengatur menu di rumah gitu. Jadi memang sasarannya ke sana. Tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum bisa mengikuti seminar tersebut. Dan di situ nanti akan ada narasumber dokter dari Rumah Sakit Panterapi, kemudian juga dosen teknologi pangan, dan dosen dari Prodi Sarjana Gizi Stikes Panterapi. Jadi kan komplit nih nanti narasumbernya, dari sisi gizinya ada, dari teknologi pangannya ada gitu ya, dari aspek medis kedokterannya juga ada. Gitu. Oke. Para ahli-ahlinya ya. Ahlinya ada di sana semua. Jadi mau tanya apa aja bisa diulik di sana nanti. Nah, gitu. Kebiasaan kita kan kalau tanya itu ini searching, googling aja. Betul. Nah, di sini nanti ada ahlinya sehingga bisa, problemnya kan kadang-kadang sangat individual ya. Masing-masing orang kan beda. Nah, bisa tanya betul di situ sesuai dengan kebutuhan tentang apa yang dirasakan sebagai sosok individu yang bisa mungkin barangkali nanti memperbaiki gizi dari setiap orang. Oke. Mbak Kiki, ini yang ada di Jalan Godian tanya juga, apakah semua acara itu berbayar? Wah. Kalau enggak sih lomba gitu ya, lomba di sini bisa silahkan aja nanti ikut, malah berhadiah nanti. Enggak bayar tapi malah dikasih hadiah. Hadiah gitu ya, seminar juga gitu. Jadi nanti yang berbayar paling kalau ke bazar beli makanan. Nah itu bayar gitu ya, karena itu bisnisnya Dokter Wikan ya. Ada di sana, tapi semuanya bisa diikuti secara gratis gitu, karena kan kita harapannya tadi ya supaya kita bisa mensehatkan masyarakat gitu. Wah, bagus sekali. Dan bazarnya ini pun juga ini ya, isinya juga makanan-makanan yang kan kita temanya seputar gizi, ini nutrition product, healthy product gitu ya, Mbak? Ya betul. Jadi memang harapannya nanti di dalam bazar tersebut makanan, produk-produk, dan selain mungkin produk-produk makanan juga ada produk perangkat mungkin barangkali yang bisa menghasilkan makanan yang sehat misalnya ya, tungkunya misalnya begitu dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa di situ siapa saja nanti yang akan bisa bergabung di sana gitu. Oke, menarik ya. Itu ya Mbak Kiki, nanti join aja, ini free ya jelas. Mau datang di bazarnya juga boleh ya? Boleh. Dan itu harinya sama kebetulan untuk yang mini bazar dengan seminar itu ada di tanggal 27. Jadi bisa ikut keduanya. Sebelum seminar ke bazar dulu, setelah seminar ke bazar lagi juga boleh gitu. Pokoknya bawa aja duit yang banyak ya biar bisa belanja-belanji di situ gitu. Oke, ada minimal ini kuota untuk seminar nih. Nanti takutnya animo masyarakat banyak kayak gitu, harus dibatasin nggak nih Mbak nih? Berapa Dok? Ruangannya itu lebar kok. Nanti kalau maunya daftar aja ya? Iya, kalau silakan datang saja. Nah, seandainya kursinya penuh ya berdiri ya enggak apa-apa. Ilmunya ini mahal masanya ini ya. Oke, menarik ini ya. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat Sonora terus bergabung di Sonora Jogja. Ini event-event yang cukup menarik ya sahabat Sonora. Ada mini bazar, kemudian mau ikut lombanya juga ini berarti sudah mulai dibuka untuk berkarya kayak gitu atau dikirim kayak gitu? Iya, sudah bisa dibuka, nanti bisa dilihat juga mulai dari 6 sampai 22 Januari. Nanti tanggal 23 itu sudah unggahan, kemudian tanggal 24 sampai 26 itu penjurian, tanggal 27 saat seminar itu nanti akan diumumkan pemenangnya. Gitu. Boleh saya sebutkan ya nama-nama narasumbernya supaya mungkin juga barangkali kalau ada yang kenal dan ini jadi dokter idolanya seperti Dokter Wikan ini kan dokter idola ya, idola anak-anak maksudnya. Jadi untuk dokter dari Rumah Sakit Panterapi ada Dokter Noviani SPGK, kemudian ada Brigita Laksmi Paramita SP MSc, dosen teknologi pangan UAJY. Ada Hilda Gardis Meliani Eristanai, SKM MPH, dosen Prodi Sarjana Gizi Stikes Panterapi, dan moderatornya adalah Dr. Maria Silvi Mary, MSc SPMK. Wah, ini luar biasa ini ya para narasumbernya, dan dimoderator pun oleh dokter lagi ya. Juga, dan itu nanti akan diselenggarakan di Auditorium Kampus 3 UAJY, Gedung Bonaventura, Jalan Babarsari nomor 43. Pokoknya di area Babarsari lah gitu ya. Oke, bakalan ramai acaranya di tanggal 27 itu. Betul. Ada seminar, kemudian ada mini bazar juga. Jadi seperti disampaikan Mbak Ika,
ditebelin dong dompetnya itu ya. Nanti bisa belanja-belanja. Dan belanjanya belanja sehat soalnya. Iya, jadi nggak rugi. Gitu ya dok ya? Iya betul. Investasinya investasi sehat ini. Betul, investasi sehat. Baik. Saya ke WhatsApp lagi. Ini masih ada satu yang bertanya lagi. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini ya. Untuk Anda juga semua listeners masih dibuka ya, yang mau bergabung di 557762 atau di 081754832000 ya. Ada Pak Rianta ini yang ada di Jalan Bantul. Wah, seputar gizi ini memang bagi keluarga kami cukup menantang, apalagi anak-anak yang masa pertumbuhan susah sekali untuk yang namanya makan. Ada aksi tutup mulut dok. Wah, ini harus datang ke dokter ikan nih kalau ini. Ada aksi tutup mulut dok kalau dikasih makanan yang seimbang tadi seperti disampaikan dokter. Maunya itu makanan jajanan-jajanan yang entahlah itu dok. Kalau menurut saya sih Asa nggak setuju, tapi anak-anak maunya itu, kalau nggak dikasih merengek. Nah mungkin berkaitan dengan gizi ini mungkin saran dokter walaupun cuma sebentar dok di on air kayak gini apa ya. Terima kasih sebelumnya Pak Rianto. Apakah ini menjadi keluhan bagi semua orang tua gitu? Ya baik, terima kasih Pak Rianto di Jalan Bantul. Ya mohon maaf karena saya dokter spesialis anak ya. Nah, kalau praktek itu hampir 60% itu ibu yang mengatakan, selalu mengatakan begitu. Nggak doyan makan ya Pak. Anak saya ini bagaimana sebaiknya? Oh ya sama, saya juga pas nggak doyan makan. Ya. Nanti pada jam makan kita akan makan bersama-sama. Ya memang yang disebut GTM ya, gerakan tutup mulut ini ya cukup sering. Juga ya? Ada GTM itu banyak yang berminat ya, sehingga kalau lihat sendok aja langsung GTM ya. Pada umumnya memang pada anak itu ada beberapa hal yang harus dicari penyebabnya ya. Yang paling sering adalah memang gangguan kesehatan atau memang ada penyakit. Nah maka memang silakan datang ke dokter untuk dicek sakitnya apa si anak tersebut kok GTM ya. Kalau sakitnya sudah diketahui, diobati, ditangani dengan baik ya tentunya GTM akan selesai. Sebagian kecil lagi itu GTM karena sebetulnya ya memang tidak sesuai. Ketidaksesuaian antara apa yang anak inginkan dengan yang ibu siapkan. Ya, anak mintanya A, ibu nyiapkannya B, anaknya maunya C, ibu nyiapkannya D dan sebagainya. Ya, ada yang lain lagi itu karena masalah pendampingan atau contoh ya. Nah, orang tua memang menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya, jadi nggak tahu panduan ya benar apa salah. Tapi prinsipnya sebetulnya orang tua diwajibkan untuk mendidik anak ya. Cara mendidik yang paling baik itu adalah memberi contoh. Ya, GTM itu biasanya atau cukup sering terjadi pasien-pasien kita yang kita catat itu karena memang anak tidak pernah melihat. Jadi belum pernah lihat kok bapaknya makan, ibunya makan, kok anaknya kok disuruh makan ya nggak mau mesti. Iya. Nah, maka pada umur tertentu kita sarankan ya nggak usah disuapi lagi, makan bersama. Makan bersama. Sama seperti kalau anak disuruh belajar, bapaknya WA-an ya pasti nggak mau ya toh. Nah, bapaknya masih tidur, anaknya suruh bangun nggak mau. Ayo ini bapak sudah bangun lebih pagi, bapak sudah di depan buku belajar ya, anak juga akan begitu mencontoh. Begitu juga makan ya. Oh bapak makan itu, ibu makan itu, saya ya tak nyoba makan itu. Itu jalan keluarnya adalah memberi contoh atau teladan pada anak. Nah itulah yang juga kita himbau sekarang pada lomba pekan gizi ini, yang sekarang yang mengajarkan, meneladankan atau memberi contoh itu bukan orang tua lagi tapi remaja. Karena remaja ini sekarang pengaruhnya pasti besar. Kalau remaja itu dapat mempengaruhi temannya, tidak sekedar menjadi followers tapi dia harus memberi contoh. Loh saya pilih makanan seperti ini. Nah semoga diikuti oleh remaja yang lain. Saya itu bisa masak, tidak hanya sekedar bisa beli atau bisa jajan, saya bisa punya resep. Nah, unggahlah ke persyaratan seperti yang Bu Iko tadi sampaikan, ikut lomba. Wah, nanti kalau hasilnya bagus, menang, nah tidak hanya hadiah yang didapat, tapi juga awal bisnis. Dan nanti kalau akan masuk ke Atmajaya, baik di Prodi Tekpang maupun di FK ya jangan khawatir, ada karpet merah kan. Oke, yes.
Menarik gini ya sahabat Sonora yang mau gabung di acara ini, di lomba ataupun juga di seminar atau di mini bazarnya ini semua oke banget, pokoknya nggak bakalan rugi deh, sudah gratis malah nanti kemungkinan menang gitu ya, dan ada beberapa fasilitas yang dimungkinkan bisa didapat juga ya. Dr. Wika dan juga Mbak Ika, kita break lagi untuk komersial, dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora juga semua listeners yang terus bergabung di perbincangan kami. Radio Sonora. Radio Sonora Jogja 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga semua listeners, kita masih di perbincangan kegiatan pekan gizi Pilih Sekarang Sehat seterusnya ya. Ini bersama UAJY Universitas Atmajaya Yogyakarta, di kerjasama UAJY dengan Stikes Panti Rape ya. Narasumber kita ini ada Dr. F.Ek Wikan Indrarto SPA, ini selaku Ketua Panitia juga, dan ada Kepala Kantor Humas UAJY, ada Mbak Ika Devi Sulistianing Tias MSI ya. Baik, ke Dr. Wikan dan juga Mbak Ika, waktu singkat ini mungkin mau disampaikan untuk mengakhiri kebersamaan kita, pesan-pesannya. Dr. Wikan dulu, monggo. Baik, terima kasih sahabat Sonora dan Smart Listeners. Mohon mengikuti tagline kami, pilih sekarang, sehat seterusnya. Milihnya sekarang ya, bukan 14 Februari. Tapi pilihnya sekarang ya. Apa yang dipilih? Yang dipilih bukan 01, 02, 03, tapi adalah menu yang sehat. Dan tidak hanya dipilih, tetapi buatlah. Resepnya itu dibuat. Sekarang Anda kita anjurkan bukan sebagai pembeli menu kuliner, tapi pembuat ya. Unggahlah itu di TikTok dan lomba kita, dan jangan khawatir kalau menang nanti tidak hanya hadiah yang diperoleh, tapi ada banyak hal ya. Pilih sekarang, sehat seterusnya. Kampanyekan itu tidak hanya untuk diri Anda sendiri para remaja, tapi juga teman-teman dan keluarga Anda. Begitu. Oke, baik ya. Ya, oke. Jadi teman-teman terutama remaja, jangan cuma sehat sendiri, tapi sehatlah bersama-sama dan buatlah supaya bangsa ini juga menjadi lebih sehat dengan mengikuti berbagai macam lomba yang ada di sini. Jangan lupa untuk pantengin di @uajy ya, IG-nya, dan web di www.uajy.acid. Di situ nanti akan ada informasi-informasi terkait dengan lomba-lomba yang ada. Jadi pilih sekarang, sehat seterusnya. Oke, luar biasa. Oh ya, ini ada tadi merchandise yang sudah kita siapkan ya. Iya. Kita pilih dulu. Oh, boleh tadi. Baik, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Sonora Jogja. Dan ini untuk yang beruntung menjawabkan merchandise dari UAJY, ini ada Mbak Ratri, kemudian juga ada Mas Adi yang ada di Gijayan tadi ya, yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Dan kita harus pamit ya dokter ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Ketemu di UAJY ya. Ketemu di UAJY ya, benar banget ini. Nah, karena eventnya cukup menarik gini ya. Nah, tanggal berapa tadi? Khususnya masih datang seminar tadi? 27 ya. Oke. Jam 8 ya, jangan lupa. Jam 8 dicatat tanggal 27, jangan bikin acara lainnya. Datang ke UAJY untuk ikuti seminar yang bagus ini ya. Nabung mulai sekarang. Nabung mulai sekarang. Dr. Wikan, thank you. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di tema-tema yang gak kalah menariknya juga ya. Oke. Baik, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung, dan juga semua listeners yang terus bergabung sudah memilih mendengarkan program-program kami. Selamat siang dan sampai jumpa.